Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parul, NIM 199214216, Prodi Akuntansi S1 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan auditing. Sejarah audit. Audit sudah dikenal dahulu pada zaman Mesopotamia dengan ditemukannya simbol-simbol pada angka-angka transaksi keuangan seperti titik, checklist, dan lain-lain. Di Mesir, audit terlihat dari beberapa transaksi keuangan yang diperiksa oleh auditor. Di Yunani, menerapkan audit, namun untuk posisi ini, kerajaan menempatkan para budak agar jika ada penyimpangan, mudah untuk mencari informasi dengan cara menyiksa para budak tersebut. Dan di Romawi, audit menggunakan sistem dengan transaksi keuangan, jadi setiap transaksi disaksikan oleh auditor. Namun seiring dengan perkembangan zaman, audit sendiri dikenal sebagai pemeriksa tentang kegiatan operasional, transaksi keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan perusahaan atau sistem operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengauditan independen sebelum tahun 1900. Awal audit terhadap perusahaan dapat dikaitkan dengan perundang-undangan Inggris selama revolusi industri pada pertengahan tahun 1800-an. Pada awalnya, audit terhadap perusahaan harus dilakukan oleh satu atau lebih perwakilan pemegang saham yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya, namun bukan merupakan pejabat perusahaan. Oleh karena itu, profesi akuntansi segera bangkit untuk memenuhi kebutuhan pasar, serta perundang-undangan yang segera direvisi, sehingga memungkinkan orang yang bukan pemegang saham dapat melakukan audit. Hal ini mendorong munculnya berbagai kantor audit. Perkembangan di abad ke-20. Pada awal abad 20, praktek auditor telah menggunakan laporan yang digunakan untuk menyampaikan tentang tugas dan temuan sebagai standar atau sering disebut laporan auditor independen. Standar pengauditan yang digunakan antara Amerika dan Inggris berbeda, sehingga pada tahun 1917 Federal Reserve Board menerbitkan Federal Reserve Bulletin yang memuat cetak ulang suatu dokumen yang disusun oleh American Institute of Accountants yang selanjutnya berubah menjadi nama American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA pada tahun 1957 yang berisi himbauan tentang perlunya akuntansi yang seragam, tetapi tulisan tersebut lebih banyak menguraikan tentang bagaimana mengaudit neraca. Pernyataan teknis ini merupakan pernyataan pertama yang dikeluarkan oleh profesi akuntansi di Amerika dari sekian banyak pernyataan yang dikeluarkan pada abad ke-20. Perkembangan pengauditan di Indonesia. Profesi akuntansi di Indonesia masih tergolong muda. Akuntansi baru mulai dikenal di Indonesia setelah tahun 1950-an, yaitu ketika semakin banyak perusahaan didirikan dan akuntansi sistem Amerika mulai dikenal, terutama melalui pendidikan di perguruan tinggi. Perkembangan akuntansi di Indonesia terjadi pada tahun 1973, yaitu ketika Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI menetapkan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia atau PAI dan norma pemeriksaan akuntan atau NPA. Prinsip akuntansi dan norma pemeriksaan tersebut hampir sepenuhnya mengadopsi prinsip akuntansi dan standar audit yang berlaku di Amerika Serikat. Pada tahun 1995, lahir Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan suatu perseroan terbatas menyusun laporan keuangan, dan jika perseroan merupakan perusahaan publik, maka laporan keuangannya wajib diaudit oleh akuntan publik. Pada tahun yang sama, lahir pula Undang-Undang Pasar Modal yang semakin meningkatkan peran akuntansi dan pengauditan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang sahamnya dijual di pasar modal atau perusahaan publik. Pada tahun 1994, IAI melakukan penyusunan ulang prinsip akuntansi dan standar audit yang disebut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK dan Standar Profesional Akuntan Publik SPAP. Sejalan dengan itu, Dewan Standar Akuntansi yang dibentuk IAI secara terus-menerus menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Dalam organisasi internal IAI terjadi berbagai perubahan. Terakhir, pada tahun 2007, Kompartemen Akuntan Publik memisahkan diri dari IAI dan membentuk Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI sebagai organisasi mandiri. Standar Profesional Akuntan Publik hasil karya IAI
dilanjutkan oleh IAPI dan dengan sedikit modifikasi pemutakhiran yang dilakukan pada bulan Maret 2011. Sementara itu, pada tahun 2011 telah diundangkan pula Undang-Undang Akuntan Publik. Perkembangan praktik akuntansi dan pengauditan di dunia internasional berpengaruh pula pada praktik akuntansi dan pengauditan di Indonesia. Standar akuntansi keuangan di berbagai negara setahap demi setahap diselaraskan dengan International Financial Reporting Standards atau IFRS yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board atau IASB. Indonesia telah mencanangkan untuk memberlakukan IFRS bagi perusahaan-perusahaan publik mulai tahun 2012. Seperti terjadi di Amerika Serikat 100 tahun lalu, fungsi pengauditan Indonesia memasuki abad ke-21 ini masih belum dipahami masyarakat. Banyak kesalahpahaman yang terjadi atas laporan auditor karena fungsi audit tidak dipahami dengan benar. Kesalahpahaman masyarakat tidak saja mengenai makna pendapat auditor atas laporan keuangan yang diperiksanya, tetapi juga mengenai perbedaan antara berbagai jenis audit yang dilakukan oleh seorang auditor.